Jadi seumpama istri itu kaya raya, kemudian lama-lama hartanya kok habis gara-gara dimakan istrinya, dimakan suaminya, kemudian dia berkata, endi dunyoku kok entek, maka amal 40 tahun hangus semuanya. Jadi tukaran-tukaran, tapi gak usah ngundat-ngundat dunyo. Awak biyen kaya dadi bojone sampean iku welek pol, wireng blek panuwen, saiki delon apik. Awakmu biyen wetenge gedhe, saiki awakmu biyen tangan sikile koyok parut, saiki alus. Gara-gara sapa? Gara-gara aku. Awakmu biyen nang gondang legi lek nang pasar, saiki nang Malang, nang Matahari, Ramayana, Matos, Tren, bahkan lek tuku sandan nang Donatello. Saiki akhire dunyoku entek kabeh dunyoku. Endi dunyoku? Wong wedok sing ngono pasti engko 40 tahun amal kebaikannya hangus karek plungu-plungu tok. Yakin mlebu surga tibae mlebu neraka gara-gara ngundat-ngundat dunyane. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin ya mujibas sailin. Qala dawu sapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sami'tu midhanget ingsun Rasulullah ing Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dawuh ale dawuh sapa Rasul idza qalat nalika ngucap sapa almar'atu wong wadon li zaujiha maring bojone mar'ah Tolikni megato sira ing ingsun. Ja'at moko teka sapa mar'ah yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Wa wajhuha hale utawi wajahe mar'ah iku la lahma ora ana daging kufihi ing dalem wajhuha. Meneruskan pelajaran yang kemarin saya menyebutkan suatu hadis, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Thalhah bin Ubaidillah, bahwasanya ketika seorang istri minta cerai pada suaminya tanpa alasan yang jelas, maka istri tadi haram hukumnya mencium bau surga. Sekarang Abu Bakar Siddiq ini dawuh, Abu Bakar Siddiq mendengar Gusti Kanjeng Nabi bersabda, idza qalatil mar'ah li zaujiha talliqni ja'at yaumal qiyamah wa wajhuha la lahma fihi. Ketika seorang istri mengatakan kepada suaminya, ceraikan saya, maka istri itu nanti di kiamat wajahnya tidak ada dagingnya, tengkorak, walisanuha kharijun min qafaha, lisannya, ilatnya, jilanya keluar dari qafah, gitoke, leher bagian belakang, medeni, dadi ilate metu tutuk guluni. Terus nang di wong wedok iku wa tahwi ila qari jahannam, dia berjalan menuju neraka jahanam. Wa in kanat tasumu
an-nahara, meskipun istri itu selalu dan selalu berpuasa. Wa taqum al-laila daiman, dan meskipun istri itu selalu dan selalu sholat malam. Tapi karena dia minta cerai kepada istrinya, nanti wajahnya tidak berdaging, koyok sundel bolong. Toto adoh ayu dereng dicedak tengkorak tok medeni. Jare sapa dek TV ngono? Judulnya apa? Malam Satu Suro. Dibintangi oleh Susana dan Berry Prima. Ora ono dagingi, Bu. Lek kepingin ngono monggo njaluk pegat. Walisanuha kharijun min qafaha, lisani ilate metu tutuk mburi. Masya sampean poso bendino, awake sampai kuru. Masya sampean ben bengi tahajud tok, sampai tonggo-tonggoni nyeluk bunyae. Tapi lek sampean njaluk pegat nang bojone tengkorak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanduru ilam ra'atin la tashkuru zaujuha. Allah itu tidak akan memperhatikan istri-istri yang tidak mensyukuri suaminya, malah ngapes-ngapesno. Apes aku duwe bojo awakmu, jariku sugih tibake melarat. Ora nyukuri blas. Kudune kan disyukuri, Mas ya bojone sampean welek, ireng, blackbot, kudu disyukuri. Alhamdulillah Mas ya bojoku ireng, wetenge gedhe, salah belang pisan kakean panu. Tapi alhamdulillah iso ngimami aku. Aku gak khawatir lek bojoku metu nandi-nandi gak kira selingkuh. Ora ana wong arep soale apa wireng, blackbot, disyukuri. Di samping itu alhamdulillah Mas ya bojoku melarat, nebang dadi kuli, poso Ramadan ya kuat poso. Lha kudu disyukuri, makane gelak-gelak delok nikmate Gusti Allah. Perbanyak melihat nikmatnya Allah, maka balaknya Allah tidak akan tampak bagi sampean. Sebaliknya lek gelak-gelak delok balai Allah, nikmati Allah gak ketok sampean. Jadi syukuri, lek disyukuri urip enak. Mangan gedhuk rasa hamburger, mangan tempe njos rasa empal. Lek disyukuri, tapi lek gak disyukuri ya kaya maiku. Urip gak enak, empal rasa enjes, hamburger rasa gedhuk. Terusane waqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah pernah mendengar Gusti Kanjeng Nabi dawuh, "Lau anna lil mar'ati minal mali mislu mulki Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam wa akalahu zaujuha summa qalat lahu aina mali illa ahattallahu amalaha arba'ina sanatan." Gusti Kanjeng Nabi dawuh, umpama ana wong wedok sugih kaya sugih Nabi Sulaiman bin Dawud, kemudian hartanya dimakan oleh suaminya, summa qalat lahu aina mali, kemudian istri yang kaya raya itu berkata kepada suaminya, mana harta saya kok habis, endi dunyaku kok entek suwe-suwe, maka illa ahattallahu amalaha arba'ina sanatan, maka amal kebaikan istri tadi selama 40 tahun hangus. Goro-goro ngomong nang sing lanang, endi dunyaku kok entek. 40 tahun loh, waktu yang sangat lama. Pahala puasanya, pahala sholatnya, pahala zakatnya hangus semuanya gara-gara ngundat-ngundat dunyone.
Maki ojo diundat-undat. Siapa sih Nabi Sulaiman itu? Kok Kanjeng Nabi memisalkan umpama perempuan itu kaya seperti Nabi Sulaiman? Sekilas tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini bin Daud. Nabi Daud itu punya putra 19. Dari sekian putra itu yang paling istimewa ajalluhum Sulaiman adalah Nabi Sulaiman. Wa u'tiya Sulaiman ma u'ti Dawud minal mulki. Nabi Sulaiman itu dikasih kerajaan plus menjadi raja seperti Nabi Daud. Di samping itu wazidalahu tashhirur rih wasyayatin. Nabi Sulaiman ini bisa mengendalikan angin mandeko, angin melaku, melok manut nang Nabi Sulaiman. Bahkan wasyayatin, setan pun takluk kepada Nabi Sulaiman. Ini sekilas tentang Nabi Sulaiman. Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal insi wal jinni wat thair fahum yuzaun. Pasukannya Nabi Sulaiman ini ada kalanya bangsa dari bangsa jin, manusia, kemudian burung-burung semuanya takluk kepada Nabi Sulaiman. Dalam Al-Qur'an itu ya ayyuhan nas ullimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai'in inna hadza lahuwal fadlul mubin. Saya dikasih Allah bisa memahami, dikasih keistimewaan oleh Allah bisa memahami burung-burung. Apa yang diucapkan burung saya bisa memahami. Bal kana zar'u wan nabat yukallimuhu wa yafhamu kalamahu. Bahkan tumbuh-tumbuhan ini bisa berdialog dengan Nabi Sulaiman. Di dalam ayat lain wa minasyayatin mayyawusuna lahu wa ya'maluna amalan duna dzalik. Nabi Sulaiman itu punya pasukan setan. Setan ini dari pasukannya Nabi Sulaiman. Tugasnya apa? Yadhuluna fil bahri fayukhrijuna minhul jawahir. Setan ini disuruh oleh Nabi Sulaiman untuk menyelam ke dasar lautan, mengambil mutiara-mutiara yang ada di dalam lautan. Wa ya'maluna amalan duna dalik. Nabi Sulaiman juga punya tentara-tentara yang lain. Bahkan teng kitab Tafsir Sawi itu diterangkan nasajat asyayatin bisaton min dahabin, yang membikin lemek, yang membikin karpetnya Nabi Sulaiman adalah setan. Kana yudha'u lahu mimbarun minad dahabi wasatol bisat. Di tengah-tengah karpetnya Nabi Sulaiman ini ada mimbar, ada kursi di mana Nabi Sulaiman duduk di situ. Wa haulahu salasatu alafi kursiyin. Di samping mimbarnya Nabi Sulaiman ada 3.000 kursi min dahabin wa fiddatin, dari emas dan perak. Yaqudul anbiya ala karosi dahab wal ulama ala fiddah. Yang kursi emas ini diduduki oleh nabi, para nabi. Yang kursi dari perak ini diduduki oleh para ulama. Haulahum annas haulan nas al jinnu wal sayatin. Kemudian di belakangnya ada manusia, di belakang manusia ada jin dan setan. Tudilluhu tayru bi ajnihatiha hatta la yaqa'u alaihi syamsun. Istana Nabi Sulaiman ini tidak beratap. Opo gak kemanasan boten? Karena apa? Burung-burung selalu menaunginya dengan sayap-sayapnya, tidak pernah kepanasan. Kemudian yang antik daripada Nabi Sulaiman, kana lahu alfu baitin min qawarir. Nabi Sulaiman itu punya rumah yang sangat mewah, jumlahnya 1000 rumahnya. Fiha salasu mi'atin
mangkuhatin wa sab'u mi'ati sariyatin. Tibae 1000 rumah itu semuanya ada isinya. Berarti Nabi Sulaiman punya istri 1000. 300 ini istri-istri yang dinikah, yang 700 ini budak perempuan, berarti 1000. Ojo dawa-dawa lek sampean mikir apa kuat boyo, kuat banget. Kok eruh wonten kitab Fatawil Hadisiyah karangannya Ibnu Hajar Al-Haytami. Di situ diterangkan annahu kana lahu arba'u mi'atim ro'atin wasittu mi'ati sariyatin faqala yauman la'atu fannal lailah ala alfim ro'atin. Ini ada hadis dari Abi Hurairah teng kitab Fatawil Hadis ya. Nabi Sulaiman itu memang punya istri 1000. Bahkan pada suatu saat Nabi Sulaiman bersabda, la'atu fannal lailah, saya akan menggilir satu malam. Lek cara makna guru kula Yai Zainuddin Jazuli, la'atu fannai dimaknai jima. Saya akan menjima istri saya satu malam 1000. Ojo dawa-dawa mikiri. Sewengi kate jima 1000 wong. Lek ngeloni iso tapi lek pun. Dari sekian istri Nabi Sulaiman ini ada istrinya yang namanya Bilqis. Bilqis binti Sarohil. Abuha malikun azimun. Abahnya Bilqis ini seorang raja di raja. Wulidalahu arba'una malikan hiya ahiruhum. Raja di raja ini punya putra 40 ini semuanya jadi raja, termasuk Bilqis. Dan ternyata Bilqis ini saya lihat di tafsir Baghawi karangannya Syekh Muhammad Husain bin Mas'ud Al-Farra Al-Baghawi, Bilqis ini tibae ibunya itu dari bangsa jin. Berarti mertuanya Nabi Sulaiman yang dari Bilqis itu bangsa jin. Namanya Royhanah binti Sakkan. Mertuanya Sulaiman yang jin ini namanya Royhanah. Apa boleh manusia nikah dengan jin? Boleh, kenapa tidak boleh? Lek sampean mau niru monggo. Lek sampean bisa menembus alam jin monggo, aman. Aman dari siapa? Dari mbok tuwa. Nah, tapi sing susah mudine sapa? Nah, pun. Yang terakhir yang perlu sampean ketahui, perlu sampean tiru pada pribadi Nabi Sulaiman. Lek aku gak iso, mungkin sampean bisa. Kana yut'imun nas ladza idzal at'imati wa huwa ya'kulu hubza sa'irin. Nabi Sulaiman itu senengannya memasak masakan yang enak-enak. Itu Nabi Sulaiman. Cuman gak dimakan, dikasih fuqara wal masakin. Mungkin cara saiki masak sing enak diadai kerdus utawa dikei foam dikek nonang masjid gawe takjil. Wa huwa yaqulu hubza sa'irin, sementara Nabi Sulaiman sendiri ini cuman makan roti kering. Bukan karena ndak punya harta, bukan karena dia masalah dengan kesehatannya, ndak kena kencing manis, ndak kena asam urat dan lain sebagainya. Tapi memang dia makan roti tok tiap hari. Saya sampean contoh iki. Luwe-luwe posoan ngene. Lek aku gak sanggup. Soale apa? Lek mangan roti tok aku, mangan gak enak kate maca alhamdulillah cek abote. Iku lek aku, lek sampean boten. Lek ngomong alhamdulillah, lek mangan enak, lek mangan enak, lek mangan gak enak wangil kate ngomong alhamdulillah.
Tapi lek Nabi Sulaiman masih dunyane saarat-arat. Maeme hanya sepotong roti. Apa dia tidak mampu? Nah, mampu banget. Jangankan itu, Nabi Sulaiman saja bisa mampu memindah kerajaan Bilqis menuju kerajaannya. Dalam Al-Quran itu Ifrit yang angkat tangan, saya Nabi Sulaiman mampu memindah kerajaan Bilqis ke kerajaan panjenengan. Ana atika qabla antakuma mimma komik, katanya Ifrit, saya mampu memindah kerajaan kerajaan Bilqis ke kerajaan panjenengan sebelum panjenengan berdiri. Nabi Sulaiman kurang cepat itu. Jari ini Nabi Sulaiman. Akhirnya ada orang yang namanya Asib bin Barhoya. Dalam Al-Quran itu qala alladzi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Nabi Sulaiman, saya mampu memindah kerajaan Bilqis ke kerajaan panjenengan sebelum panjenengan berkedip. Akhirnya langsung pindah kerajaan Bilqis. Kaget Bilqis, langsung melongo-melongo, kalah kesaktiannya dengan Nabi Sulaiman. Akhirnya masuk agama Islam plus menjadi istrinya. Ini sekedar tentang Nabi Sulaiman. Balik mani nang pelajaran. Jadi seumpama istri itu kaya raya, kemudian lama-lama hartanya kok habis gara-gara dimakan istrinya, dimakan suaminya, kemudian dia berkata endi dunyoku kok entek, maka amal 40 tahun hangus semuanya. Jadi tukaran, tapi gak usah ngundat-ngundat dunyo. Awak biyen kaya dadi bojone sampean iku welek pol, wireng blek panuwen, saiki delon apik. Awakmu biyen wetenge gedhe, saiki awakmu biyen tangan sikile koyok parut, saiki alus. Goro-goro sapa? Goro-goro aku. Awakmu biyen nang gondang legi lek nang pasar, saiki nang Malang, nang Matahari, Ramayana, Matos, Tren, bahkan lek tuku sandang Donatello. Saiki akhire dunyaku entek kabeh dunyaku. Endi dunyaku? Wong wedok sing ngono pasti engko 40 tahun amal kebaikannya hangus karek plungu-plungu tok. Yakin melebu surga, tibae melebu neraka. Gara-gara ngundat-ngundat dunyane. Sampun muga-muga manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.